Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang yang mencintaimu dalam diam. Oke, siapakah dia? Aku akan tarik energinya, siapakah dia yang saat ini mencintaimu dalam diam. Oke. Dia adalah sosok seseorang yang dulu mungkin atau selama ini dia itu udah keterlaluan banget sama kamu. Dia sudah melampaui batas ya. Jadi mungkin dia dulu pernah menyakiti kamu dan itu udah keterlaluan gitu, atau mengecewakan kamu melewati batas gitu ya. Aku lihat di sini. Terus aku melihat juga di sini dia adalah orang yang mungkin takut ditolak, takut ditinggalkan, takut tidak diterima ya, sehingga kalau misalkan kemarin kamu itu menunjukkan sikap tidak tertarik sama dia, atau kamu menunjukkan sikap kamu mungkin suka dengan orang lain gitu ya, dia akan meninggalkan kamu. Ya, dia akan secara terpaksa diam-diam menghindar dari kamu atau pergi dari kamu. Seperti itu ya. Dia orangnya seperti itu. Jadi dia ini orang yang takut ditolak atau takut tidak diterima gitu ya. Makanya di sini kalau misalkan kamu menunjukkan sikap bahwa kamu tidak memiliki ketertarikan lagi atau tidak memiliki ketertarikan terhadap dia, maka di sini dia akan pergi gitu. Ya, orangnya memang kelihatannya pengecut. Orangnya memang kelihatannya kayak mental kerupuk ya, seperti itu. Jadi belum berperang dia udah menyerah gitu ya, menyerah sebelum berperang, nah, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini ada sesuatu yang mungkin sudah dia bongkar, atau ada sesuatu yang kamu ketahui tentang dia, dan akibat dari sesuatu yang terbongkar itu dia hancur hidupnya, atau dia nggak baik-baik saja hidupnya gitu ya, atau mungkin harga dirinya tuh kayak terluka gitu, harga dirinya seperti rendah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang terbongkar, atau apa yang dia temukan. Misalkan kalau dia menemukan sesuatu kebenaran, itu membuat dia hancur. Atau bisa jadi kalau misalkan kamu yang menemukan kebenarannya dari sesuatu itu, dan itu membuat dia hancur. Gitu ya. Apapun itu. Oke. Dan aku melihat nampaknya saat ini dia orang yang gak berani untuk menghubungimu. Ya, saat ini dia tidak berani untuk kontak kamu atau menghubungi kamu saat ini. Jadi kemungkinan saat ini kamu dengan dia tidak ada komunikasi ya, karena dia takut. Tapi I want you, tuh ya, dia menginginkan kamu. Ya, aku lihat di sini dia sangat menginginkan kamu. Jadi makanya di sini dia mencintaimu dalam diam, menginginkan kamu, tapi mentalnya mental kerupuk, menyerah sebelum berperang. I look for you everywhere, ya. Bahkan dia memantau kamu di segala macam media sosialmu, atau memantau kamu di mana-mana gitu ya. Jadi kayak curi-curi pandang ke kamu, terus itu kayak memperhatikan kamu dari kejauhan. Nah, seperti itu. Ya, di media sosial kamu, apa yang kamu upload itu dia lihat, atau mungkin dia like, atau mungkin dia komen gitu ya. Oke, kita lihat lagi siapa dia. Orang yang diam-diam mencintai kamu, mencintaimu dalam diam.
Oke, ciri-ciri orangnya aku lihat di sini dia penuh dengan sensualitas ya. Energinya feminim, ya entah dia laki atau perempuan, dia ini energinya feminim. Dia orang yang mungkin secara religius atau spiritual kuat. Ya, rajin beribadah bisa jadi, terus atau mungkin secara spiritual tuh kuat gitu ya. Dia punya jiwa pengasuh, penyayang, ya, menjaga, melindungi. Terus dia orang yang suka menciptakan banyak hal, ya, menciptakan suasana baru, menciptakan benda, ya, suka membuat hal-hal yang out of the box seperti itu, atau membuat sesuatu hal yang tidak terduga-duga gitu ya. Orang yang suka menciptakan sesuatu, atau mungkin kalau suasana ya dia suka mencairkan suasana atau menciptakan suasana tenang, bahagia, sesuatu yang baru gitu bisa jadi. Dia punya sosok keibuan, ya, dia punya sosok keibuan. Bisa jadi saat ini dia hamil, ya. Dia sosok yang cantik, punya kecantikan tersendiri, atau dia memang orangnya cantik, ya. Entah dia ini laki atau perempuan, dia secara fisik itu cantik atau ganteng. Ya, kalau dia laki-laki ganteng gitu lah ya. Intinya punya kecantikan. Atau bisa jadi kalau dia laki-laki itu ada yang perawakan itu atau face-nya atau perawakan itu kelihatannya cantik gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Laki-laki cantik gitu loh. Paham ya maksudku yang seperti itu. Energi feminim and indah dilihat. Dia mungkin orang yang suka berhubungan dengan alam. Ya, mungkin dia suka naik gunung, suka bercocok tanam, ya, suka menanam-nanam atau merawat tanaman, merawat kebun. Ya, pokoknya di sini dia suka berhubungan dengan alam. Ya, mungkin dia kalau liburan sukanya ke desa, ke villa yang semacam itu. Ya, terus itu orang yang tumbuh dalam keberlimpahan. Jadi bukan berasal dari orang yang dari nol sedari kecil, enggak, tapi dia orang yang bertumbuh dari keluarga yang cukup mapan atau berkecukupan, ya, berkelimpahan gitu. Orang yang oke secara finansial. Aku lihat di sini dia orang yang mungkin sudah sukses saat ini, ya. Dia orang yang sukses, harmoni, adem, ayem, tentrem, hidupnya damai, aman, ya. Pokoknya hidupnya bahagia. Apa ya? Tenang, hidupnya tenang, bahagia, adem, ayem. Dia ini orang yang menyadari, ya, tentang apa yang memang benar-benar dia inginkan di dalam hatinya. Bahkan, ini orang yang gak pernah takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang dia cintai, karena kalau dia udah yakin bahwa kamulah orang yang dia cintai, gitu ya, dia akan mengutarakan, gitu loh. Dia akan mengutarakan, ya, dia akan menunjukkan emosionalnya, menunjukkan emosinya seperti itu, ya. Karena aku lihat di sini dia punya kepribadian yang menjaga, memelihara, ya. Bahkan dia akan selalu siap untuk memberikan pasangannya atau kamu, siapapun nanti yang menjadi pasangannya itu, cinta dan dukungan, bahkan akan membantu pasangannya untuk bertumbuh atau membantu untuk berkembang. Ya, jadi orang ini kalau udah cinta sama orang tuh bucin-bucin, apapun akan aku lakukan. Nah, seperti itu orangnya. Ya, semua akan aku berikan. Aku akan dukung dalam keadaan terpuruk ataupun keadaan sukses, sakit ataupun bahagia. Nah, yang semacam itu. Ya, aku lihat di sini. Oke, tapi di sini ada devil, hati-hati. Dia juga punya sisi obsesi, ya, obsesi terhadap sesuatu, entah itu apa. Dia punya suatu obsesi terhadap sesuatu, dan hati-hati ya. Di sini devil tuh ada kaitannya juga dengan perzinahan. Ya, mungkin dia pernah melakukan one night stand atau otaknya bulat, atau otak bulat kasih apa ya?
di otaknya itu hanya seks 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 kayak gitu ya. Terus itu punya suatu ketergantungan atau ya punya suatu ketergantungan terhadap sesuatu ya. Terus juga dia ini punya penyakit mental ya, punya penyakit mental, entah NPD, entah ADHD gitu ya, atau apa BPD, atau apa penyakit mental lainnya, kecemasan, mudah frustasi, mudah depresi, yang semacam itu ya. Orangnya punya penyakit mental kalau aku lihat di sini. Orang yang banyak menyimpan rahasia ya. Jadi kalau kamu kenal orang ini tuh dia nggak gampang membuka jati dirinya, atau nggak gampang terbuka atau jujur tentang dirinya ya. Aku lihat di sini banyak rahasia. Orangnya misterius berarti ya, orangnya kayak kelihatannya misterius karena penuh dengan rahasia. Dia ini juga punya sisi konsumtif, padahal konsumtif hanya beberapa pada perilaku negatif ya. Jadi kayak misalkan dia ini ada beberapa sikap negatif dia, yang misalkan suka minum minuman keras kayak gitu ya, atau apa gitu, misalkan suka seks bebas pergaulan bebas, nah semacam itu. Tapi hanya itu saja gitu, maksudnya kalau satu aja gitu, misalkan minum minuman keras berarti minum minuman keras aja kayak gitu, nggak dicampur dengan seks bebas atau apa gitu, nggak ya, atau apalah gitu ya. Atau mungkin suka selingkuh bisa jadi ya. Terus itu juga kalau nggak itu ya, kalau misalkan tidak hal yang seperti itu, hal-hal negatif yang seperti itu ya, minum-minum keras atau seks bebas atau apa itu, kalau tidak itu berarti dia ini orang yang punya apa ya, punya daya gini, gimana sih aku harus ngomongnya, dia ini paham diri dia, bukan, gimana ya harus ngomongnya, dia ini orang yang suka membeli barang-barang atau jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan ya. Dia orang yang seperti itu, dia orang yang suka boros, padahal mungkin apa yang dia beli, apa yang dia inginkan ya, itu nggak penting-penting banget gitu ya, nggak butuh-butuh banget gitu. Orang yang boros, suka menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu hal yang tidak penting gitu ya. Tidak melihat juga kebutuhannya, kayak misalkan dia kayak pengen lagi viral nih Labubu kayak kemarin gitu kan, dia bisa beli sampai selusin misalkan, padahal kan nggak ada manfaatnya gitu kan, hanya cuman untuk kesenangan dilihat doang, tapi sebenarnya nggak bermanfaat gitu, nggak ada apa faedahnya ya. Kalau cuman beli satu kan oke gitu ya, untuk mengikuti tren oke, satu itu misalkan belinya banyak gitu loh ya, dan berlebihan, intinya berlebihan gitu ya, karena orangnya punya ketergantungan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, maka aku lihat di sini orang yang mungkin selama ini kayak kehilangan kemandirian dia. Dia orang yang nggak mandiri gitu ya. Jadi semua itu harus disuapin, semua itu harus disediain. Bahkan mungkin untuk cari kerja pun dia tuh kayak pengennya orang tuanya yang nyuguhin gitu. Untuk ganti baju aja mungkin orang tuanya yang harus memberi bajunya. Nah, seperti itu, menyiapkan bajunya. Nah, seperti itu. Orang yang apa ya? Walaupun sudah dewasa, walaupun tubuhnya sudah dewasa, usianya mungkin sudah udah berapa ya, udah 30-an gitu atau lebih, itu kayak nggak ada kemandirian gitu ya. Dia punya suatu ketergantungan yang tidak sehat, entah apa itu ya, yaitu tadi mungkin minum minuman keras atau apa gitu, punya suatu ketergantungan yang tidak sehat. Atau kalau misalkan dalam hubungan punya ketergantungan yang tidak sehat tuh, misalkan apa ya, narsistik atau suka selingkuh, seperti itu
ya, dia punya ketergantungan yang tidak sehat ya. Kalau aku lihat di sini, kamu dengan dia ini mungkin punya masalah ya, punya masalah terkait hubungan kamu dengan orang ini, karena yaitu dia punya kesehatan mental ya. Jadi mungkin kamu kurang kurang apa ya, kurang bisa menyesuaikan diri, sehingga kalian tuh kayak mungkin saat ini berpisah atau nggak ada komunikasi, saling menghindar tuh ya karena ini. Kamu tidak memahami karena dia punya masalah tentang kesehatan mental gitu ya. Terus juga aku melihat di sini, kamu dengan dia selama ini tuh kayak merasa sulit untuk bisa akur, atau untuk bisa melewati, atau untuk bisa dekat, untuk bisa saling memahami ya, seperti itu deh. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga devil, berarti kuat banget energinya. Dia ini punya emosi yang negatif ya, mungkin suka marah-marah, mungkin mudian, mungkin sensitifan, gampang tersinggung, atau gimana deh. Pokoknya ada emosi yang negatif yang dia miliki. Terus itu juga mungkin dia pernah melecehkan kamu atau melecehkan orang lain. Punya sikap yang mendominasi. Mungkin dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain. Dan orangnya cemburuan. Ya, orangnya cemburuan. Oke, kalau aku lihat di sini ada yang ingin memulai awalan baru dalam hubungan, ya. Bisa jadi mungkin di sini dia ingin memulai kembali hubungan dengan kamu atau dekat lagi dengan kamu, karena ya itu, dia tahu kalau dia tuh sebenarnya cinta sama kamu, dia bahagianya saat bersama dengan kamu, jadi ingin memulai kembali kebahagiaan baru dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini ada energi kayak merayakan atau ingin lebih dekat bersosialisasi dengan kamu, lebih dekat gitulah ya. Nah, itu aku lihat di sini ingin memulai awalan baru lagi dengan kamu, atau ingin dekat lagi dengan kamu, seperti itu. Terus itu oke, aku melihat di sini, jadi dia ini kemungkinan bisa jadi sering sekali kayak on off gitu sama kamu ya. Tapi setiap kali kamu didekati dengan orang baru, ini orang muncul gitu ya. Jadi kalau aku lihat, kalau di sini kan aku lihat juga ada energi orang baru nih ya. Kamu nampaknya akan bertemu dengan orang baru ya. Nah, orang baru ini mungkin akan ngedeketin kamu, ingin kayak menjadi teman dulu deh sama kamu, ingin deket, ingin jadi teman dulu gitu sama kamu ya. Tapi aku lihat dia kayak cemburu gitu. Terus akhirnya nih orang kayak mau datang lagi gitu. Jadi kalau bisa kamu tuh jangan deket dengan siapapun. Setiap kali kamu dekat dengan orang baru dan mulai intim atau mulai dekat dengan orang baru itu, padahal walaupun cuma hanya sekedar teman, itu nih orang yang cukup chat kamu lagi atau telepon kamu, ngedeketin kamu lagi, kayak gitu. Ya, kayak mau mengganggu hubungan kamu dengan orang baru, seperti itu. Ya, aku lihat seperti itu. Tapi aku lihat memang ada energi orang baru yang nampaknya ingin mendekati kamu juga gitu ya. Tapi orang baru ini pengen jadi teman dulu gitu, pengen deket aja dulu sama kamu, pengen lebih kenal jauh dengan kamu, belum ada rasa cinta gitu, belum. Nah, kalau aku lihat yang memendam rasa cinta sama kamu ini seseorang yang udah kamu kenal. Oke, dia ini orang yang takut akan perubahan, ya. Orang yang diam-diam suka sama kamu ini, cinta sama kamu ini, cinta dalam diam ini, itu sebenarnya dia takut akan perubahan. Termasuk dia takut kalau kamu berubah. Dia takut kalau kamu, ya itu tadi, misalkan suka sama orang lain. Nah, itu dia takut. Terus takut melakukan perubahan. Dia takut misalkan apa? Mungkin takut apa ya?
merubah sikap dia, merubah tindakan dia, dia paling takut, dia paling nggak suka melakukan perubahan, ya. Orangnya kayak nggak yakinan, orangnya ragu-raguan, orangnya kayak, nggak yakin gitu ya. Terus orang yang suka melakukan pembatasan diri, gitu ya, karena mungkin penuh rahasia ya, dia tuh orang yang, banyak menyimpan rahasia, jadi selalu membatasi diri. Bahkan dengan kamu pun seperti itu, dia kayak menunjukkan sikap kayak nggak gampang terbuka atau nggak gampang bebas, bercerita, seperti itu. Selalu menunjukkan sikap membatasi diri. Kalau misalkan kamu pengen tahu pengen kenal lebih jauh tentang dia orang pasti kayak menghindar atau tiba-tiba menjauh, seperti itu ya. Orang yang kurang memiliki perencanaan, jadi kalau mau lakukan apapun itu kayak impulsif gitu, ya. Orangnya kaku, bukan secara fisik kaku ya, ya bisa jadi secara fisik kaku, tapi kalau berinteraksi itu kayak kaku, dalam berkomunikasi pun kaku gitu. Orang yang mungkin suka traveling atau melakukan perjalanan, ya. Terus juga orang yang punya banyak rencana tapi digagalin semua, kayak gitu ya, suka membatalkan rencana. Ya punya rencana ini itu, tapi selalu gagal, selalu dibatalkan, gitu ya. Orang yang sukanya main aman, makanya dia mencintai kamu dalam diam. Karena di sini itu tadi dia takut penolakan. Ya, kalau dia lihat kamu nggak menunjukkan respon kamu suka juga sama dia, dia nggak berani langsung menyatakan perasaan gitu. Dia cari main aman aja, mencintaimu dalam diam gitu. Ya, terus juga orang yang banyak sekali ketakutannya, padahal dia nggak tahu takutnya tentang apa, gitu ya. Takut aja gitu. Orang yang gampang mundur, ya. Jadi belum berperang tuh dia udah mundur, udah nyerah gitu. Ya, pokoknya dia tuh selalu memilih kehidupan yang biasa-biasa aja atau kehidupan yang membosankan, kehidupan yang lempeng-lempeng aja deh, nggak usah banyak resiko kayak gitu, nggak usah banyak tantangan. Nah seperti itu ya. Terus dia ini juga orang yang suka tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, gitu. Ya, orang yang suka tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Ya, orang ini sempat entah menjalin hubungan dengan kamu atau sempat menjalin kedekatan dengan kamu, tapi ketika dijalani, aku melihat di sini kamu dan dia atau salah satu di antara kalian merasa kedekatan kalian atau hubungan kalian ini tidak memberikan kepuasan satu sama lain. Makanya di sini kayak salah satu di antara kalian merasa kayak meragukan hubungan atau kedekatan ini, atau meragukan dia atau meragukan kamu gitu ya. Jadi kayak ragu gitu untuk terus berdekatan atau terus menjalin hubungan. Ya, makanya di sini kalian berpisah karena mungkin tidak yakin satu sama lain bahwa kalian itu masih bisa bersama atau masih bisa lanjut seperti itu. Ya, karena aku lihat di sini dia ngerasa kayak kamu tidak suka sama dia lagi, atau kalau misalkan kalian sudah sempat menjalin hubungan romansa gitu ya, dia ngerasa kamu seperti sudah tidak mencintai dia lagi, seperti itu. Ya. Makanya di sekarang aku lihat kamu dengan dia berpisah seperti itu. Kemudian aku melihat di sini keadaan kamu dengan dia saat ini sudah tidak sama seperti sebelumnya, tidak seperti dulu ya. Saat ini dia merasa kamu semakin menjauh dari dia. Terus aku melihat di sini apa ya? Dia merasa perasaan dia tidak berbalas oleh kamu, ya. Dia masih merasakan cinta sama kamu, tapi cinta dia seperti tidak berbalas sama kamu. Terus itu tapi di sini dia juga tidak mau melepaskan kamu, dia tidak mau melepaskan energi atau perasaan ini dari kamu, karena dia takut sendirian gitu. Gimana ya orangnya? Takut ditolak tapi nggak mau memperjuangkan, tapi juga nggak mau pergi, nggak mau cari yang lain. Ya karena dia takut sendirian, dia takut nggak sama kamu gitu.
Aku melihat saat ini dia pengen tahu segalanya tentang kamu. Jadi kalau walaupun di sini kamu dengan dia udah berpisah, dia masih sering stalkingin kamu untuk cari tahu kabar kamu atau keadaan kamu. Ya, aku lihat di sini. Terus juga, aku lihat di sini kamu sama dia mungkin sering sekali berselisih paham di sini. Bahkan perselisihan paham ini itu tentang hal-hal sepele, hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Ada aja yang selalu kalian perselisihkan atau ada aja yang ngebuat kalian berantem, padahal hal-hal itu sepele gitu. Tapi karena mungkin sering terjadi, akhirnya jadi kayak pertengkaran besar gitu ya. Akhirnya hubungan kalian berubah yang tadinya adem ayem, jadi akhirnya saling menarik diri, saling menghindari gitu ya. Bahkan untuk bisa baikan lagi kamu dengan dia, ini nampaknya butuh waktu yang lama. Jadi seperti itu. Makanya di sini aku lihat kamu setiap kali berinteraksi dengan dia atau setiap kali kamu memikirkan dia, kamu benar-benar perlu kesabaran yang besar. Gitu karena orangnya bisa dibilang ego banget gak sih? Ya iya ya. Kayaknya ego banget gitu, semena-mena banget gitu. Ya, perlu kesabaran yang cukup besar kamu menghadapi orang ini. Kalau aku lihat di sini dia orang yang praktis ya, juga orang yang bisa diandalkan, orangnya efisien, orangnya sabar, cuman agak lambat atau memang orangnya lambat ya dalam mengambil keputusan atau tindakan. Tapi dia orang yang ini ya, pekerja keras ya. Aku lihat di sini orangnya pekerja keras, walaupun dia orangnya lambat misalkan dalam bertindak atau mengambil keputusan itu juga ini ya, untuk berpikir gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah yakin dengan apa yang harus dia ambil, baik itu keputusan atau tindakan, dia akan mantep ngelakuinnya kayak gitu. Ya, dia juga orang yang pekerja keras, berkomitmen dalam hal karir ataupun keuangan gitu ya. Jadi memang orang yang sangat memprioritaskan karir dan keuangan, material things banget orangnya. Terus itu orangnya sabar, konservatif ya. Orangnya juga keras kepala. Jadi kalau dia punya prinsip A, itu kayak sulit untuk digoyahkan gitu ya. Orang yang bisa diandalkan, berdedikasi dalam pekerjaan, terus orang yang teliti, pekerja keras, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dia juga orangnya toleran, orang yang bisa diandalkan, stabil, orang yang tidak suka mengambil resiko ya, itu orang yang tidak suka mengambil resiko atau apa banyak cangcing-cengcongnya, dia nggak suka gitu ya. Terus itu keras kepala, sulit untuk dibujuk ya, sulit untuk merubah pola pikirnya atau pemikirannya seperti itu. Tapi dia orang yang bisa diandalkan. Bahkan orang yang berbakti loh, berbakti dengan orang tua, pasangan seperti itu ya. Dan aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama solid ya, sama-sama bisa diandalkan. Cuman ya itu hubungan kamu dengan dia itu selama ini tuh kayak kurang terlalu mendebarkan atau kurang terlalu gimana gitu ya, kayak ya tuh sedikit-dikit berantem, dikit-dikit salah paham kayak gitu. Jadi kayak kurang kurang harmonis, kurang romantis. Nah, seperti itulah macam itu ya. Aku lihat. Wow, aku lihat di sini kayak ada suatu keputusan yang ingin dia ambil ya untuk menebus kesalahan dia sama kamu. Entah apa yang pernah dia lakukan, tapi di sini aku lihat kayak ada keputusan keputusan yang ingin dia ambil untuk menebus sesuatu ke kamu. Ya, bahkan kalau misalkan saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, aku lihat di sini ada keinginan untuk reinkarnasi atau rekonsiliasi untuk datang lagi. Ya, akan ada suatu pembaruan yang akan dia lakukan ke kamu seperti itu ya. Terus juga aku lihat di sini energinya LDR ya, jauh nih, cukup jauh ya, bahkan ada yang sampai mungkin beda negara karena mungkin salah satu di antara kalian ada yang tinggal di negara yang berbeda seperti itu. Pokoknya aku lihat ya nggak semua beda negara, tapi di sini ada yang pasti di sini kalian LDR dengan jarak yang cukup jauh. Terus itu juga
kamu dengan dia ini mungkin selama ini sering saling menuduh atau salah satu pihak sering nuduh ya, mungkin kamu sering nuduh dia begini, sering nuduh dia begitu, atau dia yang sering menuduh kamu sehingga sering merasa kayak nggak adil, selalu dihakimi terus seperti itu ya. Selama ini kalian selalu berkonflik terus apa ya, kalau aku lihat di sini dia kayak pengen minta maaf nih ya sama kamu seperti itu. Terus itu dia pengen berkomunikasi lagi dengan kamu dengan sikap yang lugas dan jujur. Terus itu juga aku lihat di sini ya itu aja deh. Oh ya, satu lagi ya, Four of Swords reverse berarti menandakan bahwa aku lihat di sini mungkin kenapa saat ini dia berpisah dengan kamu atau takut ya menghubungi kamu, karena di sini aku lihat juga kan dia punya masalah tentang mental ya, gangguan mental atau ketakutan mental. Jadi dia itu pengen saat ini untuk meluangkan waktu untuk dirinya dulu, menemukan kekuatan mentalnya atau keberanian dia untuk menghadapi kamu, untuk bertemu dengan kamu. Jadi aku lihat di sini ingin ada kebangkitan dulu secara kekuatan mentalnya yang menghadapi kamu untuk bisa bertemu dengan kamu ya. Nah, aku lihat nanti dia baru kalau udah berani ya, kira-kira yakin berani menghadapi kamu, baru di sini dia akan apa ya, ya berani gitu untuk bertemu dengan kamu. Karena ternyata selama ini ada rasa kelelahan ketika berpisah dengan kamu, ada rasa kegelisahan mengabaikan kamu, ya ditambah lagi dia juga sering menolak perasaan cinta dia terhadap kamu kan, selama ini kayak memendam perasaannya doang ke kamu, jadi dia merasa kayak capek gitu, memendam terus, tidak dia ungkapkan juga ke kamu, seperti itu ya. Karena memang orangnya itu gampang sekali minderan, gampang sekali kehilangan kepercayaan diri gitu ya, insecure, dia gampang insecurean orangnya. Oke, kemudian apa lagi ya? Aku melihat di sini ya, dia ingin secara bertahap memperbaiki hubungan di antara kalian atau memperbaiki masa-masa sulit untuk bisa dekat dengan kamu. Seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu dengan dia selama ini selalu bersih tegang atau selalu merasa cemas gitu ya, terhadap apa yang telah kalian jalani selama ini ketika kalian bersama gitu ya. Dan aku lihat nampaknya ini sudah ada di titik puncaknya. Jadi kayak aku lihat pengen menyembuhkan, memulihkan situasi ya, juga ingin membebaskan diri dan hubungan yang toksik ya di antara kalian, ataupun kalau memang ada pengaruh dari orang lain juga ingin melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik dan kemudian ya bersama kembali gitu ya, atau dekat lagi dengan kamu, seperti itu. Aku lihat di sini ya, dia benar-benar sedih loh, dia merasa berduka banget, dia merasa sedih setelah kehilangan kamu gitu. Makanya di sini dia mau memperbaiki, tapi secara bertahap ya, nggak tiba-tiba ngajak kamu untuk menjalin hubungan, nggak langsung seperti itu, karena itu tadi dia itu punya gangguan secara mental atau gangguan secara mental. Jadi orang yang kayak gitu, orang yang gampang insecurean tuh nggak bisa langsung didorong untuk segera brek gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi harus step by step, pelan-pelan. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia mungkin secara bertahap siap untuk meninggalkan isolasi atau pengasingan diri dia terhadap kamu dan mulai menghadapi kamu. Tapi ini secara bertahap gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan datang lagi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Itu saja. Oh, jadi ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, orang yang
cinta dalam diam ke kamu ya. Ada 2, 11, 21, 23, 29, 12, 10, 7, 26, 22, 6, 1, 4, 18, 9, 24, 28, 5, 31, 3, 14, 8, 17, 30, 15, 25, 16, 13, dan 19. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Juni, Maret, Desember, Mei, Januari, September, Februari, April, Agustus, dan November. Shio-nya bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, atau shio dari kedua belah pihak juga bisa. Oke, silahkan disituasikan saja ya. Ada shio kelinci, shio ular, shio macan, shio kuda, shio kerbau, shio monyet, shio tikus, shio anjing, shio kambing, dan shio babi. Kelihatan nggak? Enggak ya. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. DIVWTAOYQU MXRLJG BHZN CSKFPE. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.